Halo, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Profesor Tirta Musitama di kampus kita Viewpoint. Ini adalah tempatnya channel-channel para kolega dosen yang mau membahas tentang tips, karir, inspirasi, kisah-kisah sukses ya, yang memberikan inspiratif dosen Indonesia. Nah, kali ini bersama saya, kita akan membahas tentang yang lagi rame nih ya, teman-teman kolega dosen khususnya yang dosen-dosen muda, dosen-dosen pemula ya, yang masih galau atau yang sekarang sudah di asisten ahli ya, atau tenaga tenaga pengajar gitu ya, teman-teman semuanya ini sering menghadapi banyak kondisi ya, pertanyaan banyak nih, apakah menjadi dosen itu sebenarnya menyenangkan atau enggak? Atau menyebalkan atau justru memberatkan gitu ya. Nah, saya ingin melihat dari 5 aspek ya. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang meniti karir atau yang mau mempertimbangkan menjadi dosen, saat ini sedang kuliah S2 atau S3, pingin juga nanti jadi dosen, boleh juga ini dipertimbangkan ya poin-poinnya. Nah, yang pertama adalah passion. Kita harus lihat dong, mengajar itu passion kita enggak? Karena dosen utamanya yang pertama adalah mengajar. Kita berbagi, kita sharing sesuatu yang kita tahu, pengalaman kita, apa yang kita kerjakan ya. Kemudian kemampuan, berbicara, berkomunikasi, memaparkan sesuatu, ya secara menarik gitu ya, mudah dipahami ya, walaupun itu bisa dipelajari gitu ya. Nah, kita punya passion itu enggak? Nah, kalau kita nggak punya passion ke situ, menjadi dosen pasti menyebalkan, pasti nggak menyenangkan, karena setiap mau mengajar beban, ya, stres gitu ya. Waduh, mau bicara di depan umum, mau bicara di depan mahasiswa, banyak orang. Belum sekarang mahasiswanya kadang-kadang jahil-jahil gitu ya, kreatif-kreatif gitu ya. Nah, suka apa namanya, bikin masalah sama dosen gitu. Nah, ya, tapi jangan khawatir ya. Sekarang tanyakan, apakah passion Anda itu memang mengajar, berbagi, nah ditambah lagi kalau nanti punya passion tentang meneliti ya, menulis, nah itu cocok kayak di dosen ya, dan tentu akan menjadi menyenangkan kalau itu menjadi passion Anda. Kalau bukan pertimbangan lagi. Nah, Prof, kemudian apa yang kedua? Yang kedua adalah kreativitas. Seorang dosen itu memiliki kreativitas yang tinggi gitu ya, atau memberikan ruang kita untuk melakukan sesuatu yang sangat kreatif ya. Kita bisa melakukan hal-hal yang kita suka, ya kita melakukan suatu pembaharuan, misalnya menemukan sesuatu, kan riset itu menemukan sesuatu, ya, mencari pemecahan, kemudian mencari penyebab mungkin, mencari dampak kah, menciptakan sesuatu hal yang baru ya, yang inovatif. Nah, itu membuat kita berpikir kreatif sekali ya, memecahkan masalah dengan keterbatasan resources yang ada, sumber daya yang ada gitu ya, ya tetapi tantangan di depan sana banyak sekali. Nah gitu ya. Jadi kalau kita sosok yang kreatif, wah saya yakin deh jadi dosen itu menyenangkan. Karena apa? Ngajar pun butuh kreativitas, ya. Nggak bisa ala-ala textbook lagi, nggak bisa satu arah lagi gitu ya. Harus ada diskusi dua arah, ya ada juga mahasiswa banyak kita dorong untuk bertanya, bikin project. Nah, disitulah kreativitas kita kita wah, apa namanya, ungkapkan ya, kita keluarkan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau, menjadi dosen itu, apa, menyenangkan atau tidak, itu juga tergantung ya, di sini ada faktor yang ketiga, fleksibilitas. Dosen itu punya fleksibilitas, dan terutama kalau dosen dalam hal Anda hanya mengajar ya, Anda bukan pejabat struktural. Pejabat struktural itu seperti ketua jurusan ya, sekretaris jurusan, kepala lab, atau mungkin dekan, wakil rektor, atau rektor yang mungkin semakin sibuk mereka, semakin tinggi jabatannya mereka semakin sibuk. Nah, kalau Anda hanya berstatus dosen tetap, ya mengajar, ya itu punya fleksibilitas waktu. Ya mungkin nanti diskusikan dengan, kampusnya, dengan, apa namanya, jurusannya bisa ngajarnya kapan, harinya apa, waktunya kapan. Nah itu bisa. Dan juga kalau Anda punya aktivitas-aktivitas lain ya kan. Nah tetapi kalaupun aktivitas utama Anda, profesi Anda adalah menjadi dosen, ya nggak apa-apa, Anda bisa mengatur waktu di situ dan sisanya adalah Anda punya kebebasan ya, untuk melakukan sesuatu yang lain. Misalnya mau punya bisnis sendiri, misalnya mau punya pekerjaan-pekerjaan sosial yang lain, mau ada kegiatan yang lain ya. Nah, itu, ada aspek fleksibilitas di sini. Atau mungkin Anda mau memegang jabatan struktural di kampus, boleh banget. Artinya kalau memegang jabatan struktural kan itu, eee,
posisi yang membutuhkan komitmen biasanya 40 jam ya, seminggu ya seminggu ya, 8 jam sehari. Nah, itu biasanya ya sibuk banget gitu ya. Bahkan mungkin ada administratifnya banyak, ada rapat-rapatnya juga banyak, kadang-kadang, di luar jam kerja, tugas-tugas lain ya, tugas tambahan namanya ya, dosen dengan tugas tambahan gitu ya. Nah, ini dipertimbangkan. Jadi ada aspek fleksibilitas ya. Tapi oke aja ya kalau Anda suka fleksibilitas dan Anda tidak pengen, apa namanya, punya tanggung jawab yang lebih besar dalam jabatan struktural, ya Anda nggak perlu jadi pejabat struktural di kampus gitu ya. Nah kemudian yang keempat ya, kalau Anda suka tantangan, nah jadi dosen pasti menyenangkan. Nah kenapa? Ya karena kalau di dosen itu dibutuhkan, apa yang menghadapi berbagai macam tantangan cobaan ya, dari mahasiswa, dari sistem yang ada di kampusnya, mungkin ada di koleganya juga, dari apa, pimpinan, dosen gitu ya, dari kajurnya, dari sekjurnya, waduh mungkin banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Mungkin ada keterbatasan resources atau mungkin kita harus praktikum tapi kurang bahannya, nggak ada bahannya gitu misalnya ya, cari bukunya nggak ada bukunya, akses ke artikel jurnal kita nggak punya. Nah, tapi bukan berarti itu nggak bisa dipecahkan ya, itu happy problem, problem yang bisa bisa kita pecahkan, tantangan-tantangan itu yang ada membuat kita berkembang, tumbuh, makin hebat, makin bagus ya kan, ya growth kita makin cepat gitu ya, menjadi seorang dosen gitu ya. Tapi kalau, teman-teman misalnya nggak suka tantangan, pengennya kerjaannya monoton aja dari A ke B, ke B ke C, berangkat jam segini, pulang jam segini, duduk gitu ya, baca koran, terus, lihat-lihat komputer, lihat-lihat YouTube, lihat-lihat channel saya ini ya, tapi enggak lah ya, ini kan channel untuk menambah pengetahuan kita ya, untuk growth Anda gitu ya. Nah, itu kalau Anda cuman rutinitas seperti itu ya, wah ya Anda pasti bosen jadi dosen ya kan. Misalnya, tadi melihat tantangan atau melihat fleksibilitas itu bisa apa, 2 apa namanya, sisi mata uang atau semacam, satunya bilang fleksibilitas ya karena punya waktunya bebas menentukan ya. Tetapi kalau kamu melihatnya, Anda melihatnya sebagai sesuatu yang terlalu rigid gitu ya, harus datang jam segini, pulang jam segini. Nah itu mungkin tantangan yang harus Anda hadapi gitu ya. Nah tentu banyak juga tantangan-tantangan yang lain. Misalnya hal yang sering adalah mungkin diminta mengajar yang bukan keahlian kita gitu ya, yang bukan langsung keahlian kita. Nah, tapi pasti ada caranya ya. Dengan begitu kita juga belajar ya, belajar. Nah, tantangannya misalnya kita belum pernah, apa namanya, diajarkan cara mengajar ya. Mungkin selama ini bukan dengan background pendidikan ya, tapi background-nya adalah background keilmuan kita. Nah, itu juga tantangan kan? Nah, menarik. Lalu kemudian apa yang kelima, Prof? Ya, oke. Yang kelima adalah kepuasan kita, ya. Dosen sebagai profesi dan kita punya, cita-cita ya, kita nganggap itu, semua adalah bentuk rasa syukur gitu ya. Profesi yang harus kita lakukan dengan baik ya, dengan riang gembira dan kita puas. Nah itu, apakah, menjadi dosen itu merupakan suatu bentuk hal yang memang dicita-citakan ya, sehingga Anda merasa puas bisa, wah menjadi dosen gitu. Wah cita-cita saya tercapai. Nah, apalagi kalau misalnya sudah menjadi guru besar gitu ya, itu udah rasa syukur yang luar biasa yang harus disyukuri ya. Kemudian bagaimana harus memberikan manfaat kepada society, kepada generasi muda, kepada murid-muridnya, kepada mahasiswanya, kepada masyarakat, kepada bangsa yang banyak gitu ya. Karena apa? Itu udah top, udah mentok gitu, jabatan jenjang akademik ya, jenjang jabatan akademik dosen dari tenaga pengajar, asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar, udah ya, udah jenderal bintang 4 gitu ya, gitulah kira-kira. Nah, di situ artinya ada kepuasan. Kalau kita puas, kita happy, kita senang, bisa ikut memberikan pencerahan, mengubah nasib ya, orang lain ya, memberikan apa ya, eee, orang lain itu menjadi tercerahkan, mudah berpikir gitu ya, lebih positif, menjadikan hidupnya lebih baik, lah itu kepuasan yang luar biasa. Nah, kalau sudah kayak begitu ya, tentu ya kalau menjadi dosen itu, eee, menyenangkan atau tidak gitu ya,
Nah, gimana sekarang jawaban teman-teman semuanya setelah mendengarkan paparan saya ini? Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe thank you banget, terima kasih banget. Semangat ya teman-teman dosen muda nih yang melihat channel saya ini yang terus berkembang bersama-sama. Yuk, saya insya Allah siap membantu teman-teman menjadi teman diskusi, mentor, ya guru. Tanya aja di sini ya, yang bisa saya jawab ya kan. Kalau pas saya ke daerah mana, ke kota mana, kalau pas ada nanti saya broadcast, kalau memang bisa ketemu, kita mau ngopi-ngopi silahkan. Atau ada yang sekitar Jakarta, di Tangerang Selatan sini ya, boleh juga gitu ya, kita ketemu. Ya senang banget silaturahmi banyak temen itu, membuat teman-teman bermanfaat, aduh itu saya bersyukur sekali ya. Ya, baik terima kasih banyak, sampai ketemu lagi ya di video-video yang lain. Kalau teman-teman punya topik pertanyaan yang ingin dibahas ya, silahkan tulis di sini ya, nanti akan saya buatkan materinya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.